Salam, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 7 Februari 2021. Kita kembali bersama beribadah di Gereja Getsemani walaupun secara online. Dan pada hari ini kita merayakan Hari Pensiun GKE tahun 2021 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, dan subtema tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Hari ini kita patut bersyukur karena kembali merayakan Hari Pensiun GKE sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita dan orang tua kita yang telah mengabdikan hidup untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Di saat mereka telah memasuki masa pensiun, biarlah keteladanan terpatri dalam hidup kita sambil kita mengingat akan firman Tuhan. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Jemaat diundang untuk berdiri. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa terhadap sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah banyak menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan dengan tindakan kami.
Oleh karena itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, nats pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-31 dengan perikop berita kelepasan. Yesaya pasal 41 ayat 21 sampai 31 yang dalam nama Tuhan Yesus akan saya bacakan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Demikian pembacaan Alkitab, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil sepenuh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terangilah hati kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama-sama sungguh-sungguh menyinari kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang bermakna, yang menyenangkan hati Tuhan, di mana kami setia dan taat melakukan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 39 dengan dua judul, yaitu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan yang kedua Yesus mengajar di kota-kota lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selama manusia hidup dalam dunia ini, maka selama itu pula manusia pasti berhadapan dengan yang namanya pergumulan kehidupan, dan masing-masing orang pergumulannya berbeda-beda. Kita bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan usaha, atau mungkin kita juga bergumul dengan anak-anak, orang tua, saudara dan keluarga kita. Kita ada dalam pergumulan dalam sebuah pelayanan. Kita mungkin juga bergumul dengan sakit penyakit. Bahkan juga kita bisa bergumul dengan kuasa-kuasa roh jahat. Nah, saudara-saudara, dalam setiap pergumulan yang dihadapi tentunya kita selalu ingin menemukan jawaban dan menemukan jalan keluar dalam apa yang kita hadapi itu. Dan nas kita hari ini menjawab, saudara-saudara, bahwa jawaban dari pergumulan kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa harus Yesus, saudara-saudara?
Ketika kita bergumul, kenapa harus Yesus? Kenapa bukan kelancaran saja yang diberikan, bukan keuletan, bukan kepintaran, semangat, kesembuhan, kelepasan dan sebagainya saja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara-saudara, itu artinya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Tidak pernah kehabisan cara Ia menjawab setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Ketika kita percaya akan hal itu, saudara-saudara, maka bukanlah hal yang mustahil. Ada kelancaran, ada semangat, ada kesembuhan dan sebagainya yang kita perlukan dalam menjawab setiap pergumulan kita itu yang Ia berikan bagi kita. Saudara-saudara, lihat apa yang Yesus lakukan dengan kasih-Nya dalam nas kita ini. Ia mengajar banyak orang tanpa mengenal lelah. Ia mengajar banyak orang di berbagai tempat dan tanpa memandang waktu. Ia menyembuhkan mertua Simon Petrus yang sakit. Bahkan menyembuhkan banyak orang yang kemudian datang kepadanya dengan berbagai penyakit dan melepaskan mereka yang menderita kerasukan setan. Dan kalau kita mau membaca Alkitab secara keseluruhan, saudara-saudara, banyak kita temukan pelayanan kasih yang Yesus lakukan untuk menjawab pergumulan yang dihadapi oleh manusia dalam dunia ini. Maka saudara-saudara, apapun yang saudara hadapi sekarang, sebesar apapun tanya saudara akan sebuah pergumulan yang sedang saudara gumuli pada saat ini, hal utama yang harus saudara imani adalah Yesus mengasihi saudara, dan dengan kasih-Nya ada jawaban yang akan saudara terima dalam pergumulan yang saudara hadapi. Itu yang pertama, bahwa Tuhan mengasihi saudara dan pergumulan saudara menemukan jawab di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus tidak pernah lupa untuk berdoa. Ketika pagi-pagi benar Ia bangun, dan hal pertama yang Yesus lakukan apa, saudara-saudara? Mungkin hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia mungkin tidak semuanya, tapi ada kalau bangun tidur yang dicari handphone, ya kan? Tapi Yesus tidak. Untungnya di zaman Yesus tidak ada handphone. Dan Yesus ketika Ia pagi-pagi benar bangun dari tidurnya, Ia tidak mencari hal-hal yang lain. Tetapi hal yang Ia lakukan adalah Yesus berdoa. Saudara-saudara, pagi-pagi benar itu memang tepat dan nyaman sekali untuk berdoa. Teduh, sunyi, tenang, sejuk. Dan atmosfer pagi itu pas sekali untuk bersaat teduh dan berdoa. Dan itulah yang Yesus lakukan. Keadaan atau suasana yang begitu yang Yesus pergunakan untuk berdoa. Jadi saudara-saudara, jangan pernah lupa untuk berdoa. Dalam doa pula kita akan menemukan jawab dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Ingat, bangun pagi, pagi-pagi benar dikatakan dalam nas ini. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa Tuhan masih berikan kita nafas kehidupan, berdoa. Di dalamnya kita akan menemukan jawaban dari setiap pergumulan hidup kita. Ketiga, atau yang terakhir, Yesus datang dalam dunia ini dengan setiap karya dan pelayanannya bukan untuk sebuah popularitas atau nama baik, tetapi untuk menggenapi rancangan keselamatan bagi manusia. Saudara, nama Yesus itu tersiar kemana-mana. Sehingga pagi itu dikabarkan oleh murid-muridnya, ada banyak orang yang menunggunya untuk disembuhkan. Seperti apa yang sebelumnya sudah Ia lakukan bagi mertuanya Simon Petrus dan orang-orang lain yang kemudian datang kepadanya. Semuanya sembuh. Dan pagi-pagi itu murid-muridnya kabarkan, masih ada orang yang menanti di depan sana untuk juga mendapatkan hal yang sama. Saudara-saudara, tetapi Yesus menolak untuk menjumpai mereka. Kenapa? Apakah Yesus pilih kasih? Apakah Yesus hanya mau melayani si A saja dan kemudian si B tidak? Saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, Yesus hanya ingin pelayanan kasih yang dilakukannya dijadikan sebagai pembangkitan atau menumbuhkan iman seseorang.
Yesus tidak ingin pelayanan kasih-Nya itu dijadikan sebagai sarana pembangunan rumah sakit mujizat. Yang Yesus inginkan justru pembangunan iman yang percaya padanya melalui pemberitaan Injil yang disampaikannya. Sembuh itu adalah buah dari iman. Ketika kita mencari Yesus, itu adalah keberimanan kita kepada Yesus. Bukan kita mencari Yesus untuk disembuhkan, tidak. Tetapi kesembuhan itu adalah buah dari iman. Jadi Yesus menolak untuk menjumpai mereka yang kedatang kemudian untuk mendapatkan kesembuhan. Sekali lagi, karena Yesus tidak ingin membangun rumah sakit mujizat, tetapi Ia ingin membangun iman, buah dari pemberitaan Injil yang Ia berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus memilih untuk pergi melaksanakan tugas utamanya, yaitu memberitakan Injil keselamatan dan meninggalkan mereka yang hanya mencarinya untuk mendapatkan mujizat saja. Hal ini mengajarkan kita untuk jangan pernah berbangga diri untuk pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan yang kemudian membuat kita terkenal kemana-mana dan oleh orang banyak. Sebab sesungguhnya pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan itu bukanlah untuk mengejar popularitas, tetapi sungguh-sungguh sebuah pelayanan kasih yang memang harus kita lakukan. Saya berbuat baik bukan supaya saya dipuji. Saya melakukan hal yang benar bukan supaya saya mendapatkan hal yang baik, tidak. Tetapi hal yang baik dan hal yang benar kita lakukan karena memang itulah yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan hari pensiun GKE. Suatu penghargaan GKE kepada orang-orang yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan di ladang-ladang Tuhan, apapun bentuknya. Suatu penghargaan GKE terhadap orang-orang yang sudah pensiun atau usianya sudah 60 tahun ke atas, yang secara fisik mungkin sudah banyak keterbatasan-keterbatasannya. Ini adalah bentuk penghargaan GKE. Saudara-saudara, bersama dengan ini melewati firman Tuhan pada hari ini, ingatlah, baik kita yang belum pensiun, menjelang pensiun, yang sudah menjalani pensiun, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan mengasihi kita dengan tiada batasnya tanpa melihat masa dan keadaan kita. Tetaplah berdoa dan tetaplah melayani, serta beritakanlah Injil dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Ajarkan kami untuk tidak hanya pandai berkata-kata atau tidak hanya pandai untuk memahami firman-Mu, tetapi lebih-lebih berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami dapat melakukannya di dalam hari-hari hidup kami. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap pekerja gereja, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis yang telah purna tugas. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat yang telah pensiun, baik yang swasta ataupun yang pensiun dari kepemerintahan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja secara umumnya, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah kami terus berpadu dalam setiap masa dan keadaan. Kami yang aktif ataupun yang sudah purna tugas, kami senantiasa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi gumul juang kami, apa yang menjadi keadaan hidup kami hanya berserah berpasrah penuh kepada Engkau sebagai pengendali kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan Sinode Umum 24 GKE yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2021 ini di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Biarlah setiap persiapan yang dilakukan boleh Tuhan sertai, Tuhan berkati sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik sampai pada saatnya Sinode Umum 24 boleh berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan direncanakan. Kami
Berdoa untuk seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKE Getsemani, yang sakit, yang bergumul, yang berduka, yang sukses, berhasil, yang bersuka cita, berbahagia oleh berbagai sebab dan keadaan. Kami percaya dalam setiap masa dan tempat Tuhan senantiasa ada dan memberikan kekuatan bagi kami untuk tidak pernah kehabisan alasan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat ini, pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, guru katekisasi, setiap jemaat Tuhan yang memberikan diri untuk pelayanan. Kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat. Di mana berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Yang pada saat ini kami akan bersyukur atas setiap berkat Tuhan itu melewati persembahan yang akan kami berikan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga dapat dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Oh, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Karena persembahan hari ini dipergunakan untuk menolong kesejahteraan para pensiun GKE, Nats pengantar. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi NKB nomor 199, bait pertama dan bait yang kedua. besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku
penuh sukacita kita bersama-sama berdiri. Kita tiba di penghujung ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.